Di video ini saya akan berbagi tentang cara menentukan topik e-book yang laku untuk dijual. Jika Anda membuat sebuah e-book premium yang memang Anda tujukan untuk dijual, maka Anda perlu memperhatikan topik apa yang kira-kira bisa mempermudah Anda dalam menghasilkan banyak uang. Yang pertama adalah e-book yang membahas tentang cara terbaik dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah e-book yang berupa studi kasus. Kemudian ketiga adalah e-book yang membongkar tentang suatu rahasia. Kemudian yang keempat adalah berhubungan dengan uang. Anda bisa membuat e-book berdasarkan salah satu faktor ini, atau lebih baik lagi jika keempat faktor ini ada dalam e-book Anda. Saya berikan contoh. Contoh topik e-book yang Anda buat adalah studi kasus tentang bagaimana menghasilkan uang 100 juta per bulan dari usaha kontrakan dengan modal awal 5 juta rupiah saja. Itu pun dari pinjaman teman lama. Ini menarik ya, karena dalam topik ini semua unsur yang disebutkan tadi ada dalam topik ini. Kita akan bahas secara lebih mendetail keempat poin atau faktor yang disebutkan di awal. Yang pertama adalah cara terbaik dalam melakukan sesuatu. Setiap orang biasanya akan tertarik dengan sebuah informasi mengenai cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. Cara terbaik ini indikasinya misalnya seseorang akan menilai sebuah hasil, misalnya hasil akhirnya itu lebih menakjubkan atau waktu untuk melakukannya lebih singkat. Biasanya orang akan menyukai sesuatu yang dapat terjadi secara instan atau ajaib ya. Kemudian yang ketiga, langkahnya lebih sederhana atau mudah dilakukan ya. Semua orang akan benci sesuatu yang rumit ya, yang menyita sebagian besar pikiran. Kemudian biaya untuk melakukannya lebih sedikit ya. Semua orang akan tertarik melakukan hal yang besar dengan pengorbanan yang kecil ya, termasuk dalam hal uang atau biaya. Kemudian, poin yang kedua yaitu berupa studi kasus. Kenapa orang menyukai bentuk pembelajaran seperti ini? Biasanya adalah karena orang secara umum menuntut pembuktian ya, bukan sekedar omong kosong. Jadi orang akan lebih percaya, akan lebih respect kepada pembelajaran yang memang sudah terlebih dahulu dibuktikan oleh orang yang memberi informasi tersebut ya. Bukan hanya sekedar teori atau omong kosong. Kemudian yang kedua, orang akan lebih termotivasi karena ada gambaran hasil akhir yang nyata ya. Biasanya dari sebuah studi kasus, hasil akhirnya sudah terlihat. Contohnya dari topik e-book tadi, yaitu menghasilkan 100 juta per bulan, itu adalah hasil akhir yang dicapai oleh orang yang melakukan bisnis kontrakan tersebut dan menjadi sebuah studi kasusnya. Secara alamiah orang akan lebih termotivasi karena mempunyai gambaran kira-kira apa yang akan mereka capai ya. Kemudian yang ketiga adalah orang akan merasa aman karena orang lain sudah melakukannya terlebih dahulu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada orang-orang tertentu yang memang tidak mempunyai nyali yang besar ya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Termasuk dalam hal ini adalah berbisnis ya. Jadi orang akan cenderung memilih langkah yang aman, yaitu bisnis yang sudah dijalankan oleh orang lain dan terbukti menghasilkan. Biasanya orang akan cenderung lebih tertarik untuk mencoba. Yang ketiga, yaitu membongkar suatu rahasia. Orang akan lebih menyukai sebuah informasi yang bersifat rahasia, ya, karena manusia cenderung merasa penasaran dengan sesuatu yang dirahasiakan. Ini sudah sifat alamiah ya, manusia secara umum memang demikian. Kemudian yang kedua yaitu anggapan bahwa informasi rahasia lebih berbobot dan memiliki harga yang pantas dibeli. Misalnya ada seorang pesulap yang terkenal dan
memiliki nama besar, tidak mungkin pesulap tersebut akan membuat sebuah video yang membongkar rahasia dari trik sulapnya, kemudian video tersebut dibagikan secara gratis. Saya rasa itu akan sangat sulit ditemukan ya. Berbeda halnya jika video-video tersebut dijual dalam sebuah membership dan dijual dengan harga yang mahal, itu akan lebih masuk akal ya. Oleh sebab itu, e-book yang membahas tentang suatu rahasia cenderung akan lebih laku di pasaran ya. Kemudian yang ketiga, informasi rahasia tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi itu merupakan kesempatan baik untuk menjadi seseorang yang di atas rata-rata. Orang akan menyadari bahwa informasi rahasia itu adalah informasi yang tidak mungkin semua orang tahu. Oleh sebab itu, untuk orang-orang yang ingin menonjol dan berada di atas rata-rata orang lain, maka akan take action untuk membeli informasi rahasia tersebut. Oke, poin yang keempat, yaitu berhubungan dengan uang. Tentu saja ini adalah sangat masuk akal. Ya. Posisi uang yang sangat penting, yaitu mampu menjadi solusi dalam banyak masalah kehidupan. Semua orang tahu bahwa uang adalah sesuatu yang penting dalam hidup. Jadi, informasi tentang uang adalah informasi yang tidak akan pernah membosankan ya. Yang kedua, timbul kesadaran bahwa uang bukanlah makhluk yang jahat. Uang adalah benda netral di mana ketika kita gunakan dengan baik, maka akan membawa kebaikan, begitu juga sebaliknya ya. Ketika seseorang mempunyai banyak uang, dia bisa melakukan apapun yang dia suka, termasuk melakukan banyak kebaikan. Ini artinya kesadaran bahwa uang layak untuk dicari dan diperjuangkan menjadi faktor pendorong bahwa informasi yang membahas tentang cara melipat gandakan penghasilan dan sebagainya itu adalah layak untuk dibeli ya dan diketahui oleh orang yang memang ingin berpenghasilan lebih besar. Kemudian, yang berikutnya adalah fakta bahwa orang dewasa yang mandiri secara umum menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari uang atau bekerja. Kita tahu bahwa kita secara umum bekerja dan menghabiskan waktu untuk menukarkannya dengan uang. Jadi ketika ada suatu informasi tentang bagaimana menghasilkan uang dengan lebih mudah, lebih cepat, dan pengorbanan yang lebih sedikit, maka orang akan lebih tertarik. Karena secara umum, bekerja adalah sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan, tetapi dilakukan oleh banyak orang hanya karena alasan demi mendapatkan uang. Itulah 4 poin yang bisa membantu Anda dalam menciptakan sebuah produk informasi ya, berbentuk e-book agar laku dijual di pasaran. Seperti yang saya katakan di awal bahwa Anda bisa membuat sebuah informasi dengan menyertakan keempat poin ini, atau setidaknya Anda memilih salah satu dari poin-poin ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.